Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati kepada Rektor Fakultas Tadris Umum, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati kepada dosen pengampu teori belajar matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar matematika. Yang pertama, teori humanisme, yaitu teori ini mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan cara masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek didik dan pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator. Peserta didik menemukan pengalamannya sendiri dalam belajar dan menggali potensi secara mandiri semaksimal mungkin, sehingga peserta didik tidak sekedar hanya menerima informasi yang disampaikan pendidik. Fasilitator pendidik sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, menerapkan metode belajar yang bervariasi. Dan yang ketiga, pendidik menjadi tempat untuk bertanya peserta didik tanpa peserta didik merasa takut, dan lain-lain. Selanjutnya, teori behaviorisme, yakni teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang digagas oleh Garge dan Berliner. Pengukuran menjadi keutamaan dalam teori ini sebab pengukuran digunakan sebagai tolak ukur perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku merupakan bukti bahwa seseorang sedang mengalami proses belajar. Segala bentuk rangsangan yang diberikan pendidik disebut stimulus, dan apapun reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap rangsangan disebut respon. Di sini ada prinsip-prinsip dalam teori behaviorisme yang antara lain: yang pertama, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang kedua, objek psikologi adalah tingkah laku. Dan yang ketiga, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik atau harus dihindari. Lanjut, teori kognitivisme, yakni memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpang, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Selain itu, konsep belajar dalam teori kognitivisme mengenal istilah asimilasi dan akomodasi, yaitu proses belajar secara kontinu antara individu dan lingkaran sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Di sini ada beberapa teori dalam aliran kognitivisme. Yang pertama, ada teori Gestalt, yang kedua teori skemate Plaget, dan yang ketiga teori belajar sosial Bandura, dan yang terakhir ada pengolahan informasi norma. Lanjut ke teori konstruktivisme. Teori ini mengatakan bahwa peserta didik yang menerima informasi baru akan selalu memeriksa kebenaran dari informasi tersebut dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak digunakan lagi. Maka dari itu, konstruktivisme tidak hanya menerima konsep, tetapi terjadi proses konstruksi pengetahuan melalui pengalaman